Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahdat Muntawi Jauhari dari kelas MPI 6B akan melaksanakan tugas dari dosen pengampu dari mata kuliah manajemen kearsipan. Di sini saya akan mereview sebuah makalah yang saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen perkantoran dan kearsipan. Oke, kita langsung saja ke dalam pengertiannya. Yang pertama itu adalah pengertian arsip. Secara etimologis, kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu archivum atau archion yang berarti tempat penyimpanan. Dalam perkembangannya, istilah arsip tidak hanya merujuk pada tempat penyimpanan, tetapi juga pada dokumen itu sendiri beserta sistem pengelolaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip didefinisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Nah, yang kedua, tujuan arsip. Yang pertama yaitu menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi autentik, utuh, dan terpercaya bagi keperluan organisasi. Yang kedua yaitu menjamin pelindungan kepentingan negara, hak keperdataan rakyat, dan aset nasional melalui pengelolaan arsip yang andal. Yang ketiga, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, ada fungsi daripada arsip. Arsip memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adalah fungsi informasi. Bahwasanya arsip berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat memberikan data-data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan organisasi. Yang kedua, ada fungsi yuridis, yaitu arsip berfungsi sebagai alat bukti hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan hukum. Yang ketiga, fungsi sejarah. Arsip berfungsi sebagai rekaman sejarah yang mencerminkan perjalanan suatu organisasi dari masa ke masa. Yang keempat, fungsi ilmu pengetahuan. Arsip juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, fungsi administrasi. Arsip berfungsi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi organisasi menurut Bartos tahun 2020. Kemudian ada jenis-jenis arsip. Arsip dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain yang pertama berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsi, yang pertama ada arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan organisasi sehari-hari. Arsip dinamis dibedakan menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari kehidupan organisasi. Yang kedua, itu berdasarkan nilai gunanya. Arsip bernilai informasi seperti pengumuman dan pemberitahuan. Kemudian arsip bernilai administrasi seperti ketentuan organisasi dan pedoman kerja. Yang ketiga, arsip bernilai hukum seperti akta pendirian, surat kuasa, dan putusan pengadilan, dan lain-lainnya. Kemudian ada yang berdasarkan tingkat kerahasiaannya, yaitu pertama, arsip sangat rahasia. Tingkat kerahasiaan tertinggi berkaitan dengan keamanan negara. Yang kedua, arsip rahasia berkaitan dengan kepentingan organisasi dan hanya boleh diketahui oleh pejabat tertentu. Yang ketiga, arsip terbatas hanya untuk kalangan internal organisasi.
Yang keempat yaitu ada arsip biasa yang tidak bersifat rahasia dan dapat diketahui oleh umum menurut Bartos tahun 2020. Yang kedua ada berbagai teknik pengarsipan. Yang pertama adalah sistem abjad atau alphabetical filing. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan abjad dari nama orang, instansi, atau organisasi. Sistem ini paling banyak digunakan karena mudah dipahami dan diterapkan. Nah, keunggulan sistem ini adalah pencarian arsip menjadi lebih cepat karena nama merupakan identitas yang mudah diingat. Yang kedua, ada sistem nomor, yaitu sistem nomor adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan angka. Setiap arsip diberi nomor kode tertentu sesuai dengan jenis dan isi dokumen. Sistem ini cocok untuk organisasi yang memiliki volume arsip sangat banyak karena memudahkan penomoran yang tidak terbatas. Ketiga, ada sistem tanggal atau chronological filing. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan urutan waktu atau tanggal pembuatan dan penerimaan dokumen. Sistem ini cocok untuk arsip yang berhubungan erat dengan waktu seperti laporan harian dan surat-surat berdasarkan jadwal. Yang keempat ada sistem wilayah atau geographical filing. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan daerah atau wilayah geografis. Sistem ini biasanya digunakan oleh organisasi yang memiliki cabang atau kantor di berbagai daerah. Yang terakhir ada sistem pokok sosial atau subject filing. Sistem pokok soal adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan isi atau perihal subjek dari dokumen tersebut. Sistem ini cocok untuk arsip yang memiliki kesamaan tema atau perihal seperti arsip pegawaian, arsip keuangan, dan arsip akademik menurut Amsyah tahun 2019. Kemudian ada pemeliharaan arsip. Pengertian daripada pemeliharaan arsip yaitu adalah kegiatan merawat dan melindungi arsip dari segala macam bahaya kerusakan, baik yang disebabkan oleh faktor fisik maupun biologis, agar arsip tetap dalam keadaan baik, utuh, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pemeliharaan arsip merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen kearsipan karena menyangkut keberlangsungan nilai guna arsip bagi organisasi. Nah, 2. Faktor penyebab kerusakan arsip. Arsip dapat mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, antara lain yang pertama adalah faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor biologis, yang keempat faktor kimiawi. Yang ketiga adalah cara pemeliharaannya. Yang pertama yaitu adalah pengaturan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan arsip harus memiliki sirkulasi udara yang baik, terlindung dari sinar matahari langsung, memiliki suhu kelembaban yang terkendali. Yang kedua itu adalah penggunaan bahan penyimpanan berkualitas. Yang ketiga adalah fumigasi, yaitu penyemprotan bahan kimia tertentu secara berkala untuk mencegah serangga dan jamur pada arsip. Yang keempat adalah restorasi, perbaikan arsip yang telah mengalami kerusakan melalui teknik laminasi, enkapsulasi, dan digitalisasi. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi arsip, yaitu mengalihkan arsip kertas ke format digital sebagai bentuk pengamanan atau backup sekaligus memudahkan akses dan pencarian arsip menurut Bartos tahun 2020. Kemudian ada pemindahan dan pemusnahan arsip. Yang pertama, pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lainnya sesuai dengan nilai guna dan jadwal retensinya. Arsip yang telah melewati masa aktif akan dipindahkan menjadi arsip inaktif. Kemudian apabila masa retensinya telah habis akan diputuskan untuk dimusnahkan atau disimpan secara permanen. Yang kedua, pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip adalah tindakan menghancurkan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi memiliki nilai guna bagi organisasi. Pemusnahan arsip harus dilakukan secara benar sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Nah, menurut menurut Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2009,
Pemusnahan arsip harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, tidak memiliki nilai guna baik, nilai guna primer maupun sekunder. Yang kedua, tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara yang sedang dalam proses. Yang ketiga, melampaui jangka simpan yang ditetapkan dalam jadwal retensi arsip. Yang keempat, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pemusnahan tersebut. Kemudian berikut metode pemusnahan arsip yang umum digunakan antara lain, yaitu yang pertama pencacahan, yang kedua pembakaran, yang ketiga penghancuran kimia, dan yang keempat penguburan. Yang terakhir itu adalah kesimpulannya, bahwasanya manajemen kearsipan merupakan sistem pengelolaan arsip yang mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahan, hingga pemusnahan. Arsip merupakan rekaman informasi yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan organisasi termasuk lembaga pendidikan. Nah, arsip memiliki berbagai fungsi penting, yaitu fungsi informasi, fungsi yuridis, fungsi sejarah, fungsi ilmu pengetahuan, dan fungsi administrasi. Jenis-jenis arsip dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu arsip dinamis dan statis, nilai gunanya, serta tingkat kerahasiaannya. Teknik pengarsipan yang dapat diterapkan meliputi sistem abjad, sistem nomor, sistem tanggal, sistem wilayah, dan sistem pokok soal, masing-masing dengan keunggulan sesuai kebutuhan organisasi. Nah, pemeliharaan arsip perlu dilakukan secara berkala melalui pengaturan ruang penyimpanan, penggunaan bahan berkualitas, fumigasi, restorasi, dan digitalisasi arsip. Pembinaan arsip dilaksanakan sesuai jadwal retensi arsip atau JRA dengan prosedur yang terstandar. Adapun pemusnahan arsip harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan disertai berita acara pemusnahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, keberhasilan manajemen kearsipan sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi, kompetensi pengelola arsip, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penerapan sistem kearsipan yang terstandar dan konsisten. Mungkin terakhir penutupan, mohon maaf apabila ada keraguan ataupun kesalahan dalam kata-kata. Dengan ini saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.